pagi saya miskin sekali, malam saya kaya sekali. Luar biasa. Ya saya mau bantalkan uang itu ternyata saya nggak bisa tidur. Berbantal uang itu ternyata nggak bisa tidur. Ya, halo, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan ini adalah episode pertama supaya agak lebih segar dengan rubrik baru di podcast, yaitu Bertamu Seru. Konsepnya Bertamu Seru ini, kami Kru Mojo mendatangi tokoh yang kita anggap punya sesuatu yang bisa kita gali lah, dan langsung di tempat yang bersangkutan. Dan kali ini untuk tamu pertama kita bertamu seru ini, kita bertamu ya, bukan tamu pertama, kita bertamu pertama kali itu di Uda Alfi, perupa tajir melintir. Udah ya. Ya. Tadi ya ruangannya luar biasa, teman-teman tadi bisa lihat. Punya berapa luas tanah ada? Wah lali ya. Apa 18 sertifikatnya? Sampai nggak boleh punya sertifikat lagi ya di sini. Dia lihat ke BPN. Dah, enak nggak jadi perupa? Oh ya jelas enak lah gitu. Ya enak. Kalau kaya. Kalau pas kaya. Ya gini, jadi apapun sebenarnya mau jadi perupa apa jadi apapun. Saya itu ingat omongan Kang Sobari. Ya. Duit ke marak ayam. Duit ini marak ayam. Duit ayam. Ora dinggo nek dicek rekeningnya kok kita buntutnya akeh, nolnya banyak gitu ya. Ayam. Uda Alfi ini ke Jogja SMKI ada ya? SMSR. 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 Langsung ambil seni rupa. Iya, enggak, SMSR itu memang seni rupa. Jadi di kampus di sekolahan kita, di kompleks kita itu di Bugisan itu ada 3 sekolahan. Oh ya. Ada SMM yaitu musik, terus SMSR itu seni rupa, dan SMKI karawitan atau tari gitu. Saya ngambil SMSR. Langsung SMSR ngambil jurusan lukis. Uda Alfi kan berasal dari Padang ya? Ya, Minang. Dari Minang. Minang. Dari Minang. Tepatnya daerah mana ada? Lintau. Lintau itu di Kabupaten Tanah Datar, ibu kotanya Batu Sangkar, dekat Pagaruyung. Jauh-jauh dari sana, pergi ke Jogja, sekolahnya di SMSR. Ya. Apakah waktu itu memang sudah bercita-cita jadi perupa? Sudah, saya kelas 2 SMP sudah kepengen sekolah di seni rupa. Jadi kebetulan di SMP itu saya ada teman, ayahnya itu seniman. Jadi teman satu kelas saya, ayah seniman, dan sering saya berkunjung ke sana. Tapi waktu itu saya nggak tahu SMSR, yang saya tahu dia itu cerita kuliahnya di ASRI. Akademi Seni Rupa tahun 60-an gitu kan. Nah, ketika saya naik kelas 3, kakak teman saya itu lulus. Jadi Bapak Sofyan itu punya anak 2, yang satu kelas sama saya, dan kakaknya itu kakaknya teman saya itu sekolah di SMSR. Saya tanya, itu SMSR itu apa? Yaitu sekolah seni rupa yang nanti setelah lulus bisa ke ASRI. Dan saya memutuskan, oh udah saya mau SMSR juga gitu. Nah itu waktu itu ada di Padang SMSR gitu. Di Padang juga ada SMSR. Ada SMSR. Cuman waktu saya lulus ada saudara saya yang kebetulan mengajar di sana. Masih terhitung saudara lah, sepesukuan itu. Tapi dia ngomong bahwa kalau memang mau masuk lukis mending ke Jogja aja langsung, karena di Jogja sebagai ibu kota seni lukisnya lebih kuat. Dan akhirnya saya memutuskan tahun 89 berangkat ke Jogja untuk masuk di SMSR Jogja. Waktu itu bercita-cita jadi perupa, memang kebayang nggak bahwa
profesi itu bisa memberikan kesejahteraan? Enggak, sampai saya kuliah di ISI saya nggak membayangkan itu. Jadi sama sekali Nggak nggak ada. punya Jadi bayangan? memang satu mungkin kepengennya waktu itu memang bisa gambar dan sekolah yang nggak mikir gitu loh. Jadi ya bukan nggak mau mikir. Jadi saya dalam pendidikan dari SD sampai SMP cukup lumayan lah prestasinya itu kan. Ya. Tapi Ketahuan lah. Ketahuan kalau pinter. Ya, juara siji, juara loro biasa. Tapi memang saya waktu itu sudah males untuk yang sifatnya lebih kepada kayak pelajaran-pelajaran, kecuali mungkin pelajaran sejarah yang memang saya suka. Misalnya kayak pelajaran matematika, fisika, atau saya merasa ini manfaatnya apa sih gitu kan. Karena tidak ada hubungannya dengan apa yang pengen saya iniin. Lalu saya mendengar sekolah kejuruan yang memang basicnya apa yang saya suka. Nah akhirnya itu yang saya putuskan. Dan waktu datang ke Jogja nggak ada blas kepikiran bahwa nanti akan menjadi sebuah profesi yang menghasilkan pundi-pundi yang lumayan gitu. Yang penting waktu itu saya sekolah sesuai dengan kesenangan saya dan syukur-syukur kalau bisa hidup dengan itu. Ya buktinya waktu saya lulus SMSR pertama yang saya tuju itu malah saya mau kerja di pabrik. Oh gitu. Jadi waktu itu kan banyak dari setiap tahun lulusan di SMSR itu kerjanya di desain tekstil. Oh. Jadi waktu itu misalnya kayak di Sritek atau di di Jakarta kan jadi desain-desain buat tekstil itu. Kakak kelas saya banyak dan saya mendaftar setelah lulus. Mendaftar dan saya keterima dan seharusnya saya kerja di Jakarta waktu itu. Itu tahun 93. Wah, ini belum banyak diungkap ini. Tapi waktu itu ibu bilang, "Loh kenapa harus setelah selesai itu langsung kerja? Enggak kepengen kuliah?" kan. Ibu saya kepengen salah satu anaknya ada yang mencicipi bangku kuliah gitu. Oke. Ya, jadi saya bilang ya udah nggak apa-apa kalau memang kuliah, cuman kalau diisi kuliah cukup mahal loh katanya. Waktu itu udah mahal ya? SPP-nya murah. Biaya cuman hidupnya. biayanya kan karena harus beli cat, harus beli apa. Iya. Jadi ya udah modalnya pokoknya masuk dulu. Waktu itu kuliah uang semesterannya cuma 150.000. Artinya sebenarnya orang tua berarti mendukung dong masuk kuliah. Ibu saya mendukungnya bukan karena saya kuliah di isinya, mendukungnya pengen melihat anaknya wisuda. Nah masalah saya sekolah seni itu, bapak saya itu sampai saya semester 8 itu diisi tanya, kok saya ke orang rapore, nggak ada tanda tangan lagi gitu. Karena biasanya kan kalau ada penerimaan raport nanti saya minta mereka tanda tangan gitu. Nah setelah kuliah itu sudah tidak ada lagi kayak gitu. Dia ditanyain bapak, kok wis ra ono tanda tangan rapotnya endi? Nah terus merasa bisa hidup dari lukisan gitu, atau menjadi perupa itu mulai kapan? Itu waktu booming Indonesia, booming seni rupa kedua. Booming seni rupa kedua. Tahun 98 ya? 96. Mulai dari 95 sampai 96 97-an lah. Jadi ada di dalam pasar market seni rupa Indonesia ada namanya booming. Jadi ledakan pembelian karya seni itu. Pertama sih tahun 87. Jadi ketika surrealisme Jogja itu bangkit itu kan ada gitu kan. Terus yang kedua tuh tahun 96 97-an. Itu yang gila-gilaan ya? Yang gila-gilaan sebenarnya yang ketiga. 2008. 2003. Dimulai 2003. Tapi puncaknya 2008. Ya. Jadi dimulai 2003 dulu. Nah, 2005 mulai merangkak. Nah, yang saya sadar itu ketika tahun 96-an itu sebelum itu sih dia kuliah di ISI ya melukis gitu aja gitu kan. Waktu itu misalnya kalau mau terjual pun kita juga kolektor nggak banyak lah. Nah saya masih ingat itu tahun 96 tuh karya pertama saya dibeli oleh Pak Dr. Oi. OHD itu kan. Oi Hong Jin ya. Itu dan sampai sekarang karya itu masih ada di dia. Masih dia simpan dan beliau tahu harganya dan yang memberikan harga itu dia. Jadi waktu saya disenangi karya saya itu, waktu itu saya bilang karya saya harganya berapa? 500. Saya pikir 500 juga udah mahal, 500.000. Oh iya dah, saya mau katanya. Terus saya antar ke Magelang. Pulang dikasih amplop. Saya buka ternyata isinya 1 juta.
Saya tanyain Pak Dokter, loh kok 1 juta kan 500? Memang hargamu segitu katanya. Oh. Wah berarti ini ternyata ada di luar dugaan saya Di bahwa tahun itu ya lumayan ya. oh ya lumayan waktu itu udang garam masih 400.000 sebungkus itu. Rp400. 400 rupiah, 450-an lah gitu. Tuh. Jadi sejak itu saya merasa, wah ternyata ada penghasilan atau ada sumber income yang menarik di sini. Dan lalu ada booming. Ya. Oke, sebelum berlanjut ke booming nih teman-teman ya. Uda Alfi ini karena saya dari insan buku. Uda Alfi ini juga sangat dikenal oleh para pembaca buku karena karya-karya rupanya itu banyak dipajang sebagai cover buku. Iya. Memang di Jogja ada beberapa perupa. Emang ada kalau nggak salah Mas Agung Lea, ada Mas Agus Wage. Waktu itu masih di Jakarta kayaknya beliau itu juga sudah mulai jadi hasil karyanya jadi sampul buku gitu. Tapi yang paling banyak itu selalu Uda Alfi ini. 100-an. 100-an ya? Lebih. Bisa nggak diceritakan gimana ceritanya? Jadi kembali ke booming dulu itu kan. Jadi tahun 96 booming dan saya termasuk orang yang kena imbas booming itu. Jadi Kayak mendadak. Kayak mendadak. Masih umur berapa berarti udah waktu itu? Itu waktu umur saya 96-an sekitar 25, 24, 25 gitu sudah kan. Kantong kiri kanan. Iya, jadi kantong kanan kiri saya penuh uang. Dan itu memang semacam hikmah dan nikmat membawa sengsara membawa nikmat ada di situ. Jadi gini, saya masih ingat bahwa pada suatu hari saya itu harus bayar uang kuliah. Uang kuliah yang harus saya bayar waktu itu 150 dan saya nggak punya uang. Jadi saya ke kampus untuk minta dispensasi untuk menunda gitu. Dan kampus memberi saya waktu 1 minggu. Tapi ketika pulang dari kampus, tiba-tiba saya melihat ada semacam tulisan di studio saya, Alfi saya tadi kesini kamu nggak ada. Terus ada nomor telepon. Nah karena saya nggak ada nomor telepon, tapi di situ ada namanya. Oh saya tahu itu kakak kelas gitu. Lalu saya datangin dia, ada apa? Terus dia cerita bahwa tadi ada kolektor pengen lihat-lihat karyamu gitu. Oh ya udah nanti ke rumah aja lagi. Nah ketika saya pulang dari rumah dia ternyata si kolektor tuh udah di rumah saya lagi. Datang terus dia pengen lihat karya saya. Saya bukakan pintu dan dia lihat karya. Terus dia tanya, kamu selama ini jual lukisan ini ke siapa? Ya saya terus lalu otak bisnis saya agak berjalan itu ngakunya ke ini itulah gitu kan. Harganya berapa? Nah waktu bilang harga itu saya bingung. Ya. Karena memang sesungguhnya saya nggak pernah jualan lukisan, hanya 1-2 kali lukisan. Jadi ketika dia tanya itu, ya saya bilang, oh yang ini harganya 2 juta. Yang ini 3 juta, yang ini 4 juta. Udah mulai ngarang ya? Ngarang, itu ngarang. Pokoknya ngarang aja gitu kan. Lah ketika saya ngomong gitu, dia langsung bilang begini, yaudah gini aja, rata-rata semua 2,5 juta. Maksudnya gimana? Ini ada berapa lukisan? Gitu. Waktu itu dia hitung ada 40-an lukisan, mungkin 45 atau 43 lukisan. Terus dia bilang, saya beli semua harganya 2,5 juta. Saya langsung kaget. Bayangkan tadi pagi itu saya punya uang cuma 20.000 di saku saya, tiba-tiba sore itu malam itu ada orang bawa uang 1 dus Indomie itu loh. Dan itu duit semua. Nah, dia kasih ini ada uang waktu itu kalau nggak salah 30 juta. Waduh. 30 juta dia bawakan dan sisa-sisanya oke, ini ada cek katanya. Dia kasih cek. Saya masih ingat itu cek pertama dan saya baru tahu itu cek itu seperti itu. Dia tuliskan sisanya. Lalu dia beri cat berapa dus juga, cat minyak atau apa. Dan beberapa botol minuman. Yang waktu itu sangat keren sekali. Yang biasa minum AO tiba-tiba ada Cointreau, ada wah keren. Wah saya langsung udah bawa aja semua, bawa. Oke. Dia bawa semua, dia buka, dia apa. Nah,
pagi saya miskin sekali, malam saya kaya sekali. Luar biasa. Saya nggak bisa tidur. Pagi minta dispensasi, malam pegang uang 30 juta. 30 juta nggak bisa tidur. Hmm. Ngelihat itu saya mau bantalkan uang itu, ternyata saya nggak bisa tidur. Berbantal uang itu ternyata nggak bisa tidur. Jadi saya liatin aja. Tapi saya ingat orang tua saya waktu itu. Besoknya saya kasihkan ke orang tua 20 juta. Dikirim ke Enggak, Minang. waktu itu orang tua saya di Solo. Oh, sudah pindah ke Solo. Sudah pindah di Solo. Okay. Nah, orang tua saya sendiri ya kaget. Ini uang dari mana? Ya, saya bilang saya habis jual lukisan. Itu mungkin juga semacam kesalahan juga. Karena setelah itu orang tua saya merasa memang lukisan saya itu menghasilkan uangnya banyak. Jadi dia berpikiran bahwa ternyata jualan lukisan banyak juga uangnya. Setiap datang ke Jogja dia langsung hitung lukisan saya. Ini. Padahal itu ya. Nah, itu kejadian itu hanya setahun sih. Setahun, setelah itu saya ambruk. Bisa Jadi, diceritain dah kenapa ambruk? Ya saya waktu itu nggak tahu manajemen pasar, bagaimana mendistribusikan karya. Waktu itu ada orang datang ya kayak saya bilang tadi, pagi saya gambar, siang jadi orang datang dia bayar, lukisan dia bawa. Nanti malam saya gambar lagi, besok pagi datang, jadi kayak gitu. Jadi saya merasa waktu itu gampang sekali ya dapat uang gitu kan. Dan gaya hidup pun berubah. Kalau dulu uang 50.000 bisa diirit-irit, makan, diaturin. Nah setelah itu uang di saku kanan kiri banyak, ya sekali duduk bayarin teman minum, main kemana, bisa 200 sampai 500 sehari habis. Iya, tapi di saat itu ya, itu uang besar sekali. Karena ya itu tadi, harga rokok sebungkus ya mungkin 1.000 ya. Ya. Terus saya itu masih ingat di tahun itu kan awal-awal saya tinggal di Jogja itu ngekos sebulan masih 50.000. Iya Ya, betul, segituan. saya ngontrak rumah waktu itu 400. Artinya kalau ngopi sampai habis 200.000 itu berarti ya edan-edanan. sekarang hampir beli rokoknya sejuta. susu balik itu enggak tenang saya. Jadi kasih beli rokok gitu, nah susu di bak teman santai. Santai. Tapi akhirnya terpuruk. Nah setahun kayak gitu karena memang mungkin ya itu tadi supply-nya terlalu banyak dan market melihat itu karya terlalu banyak. Jadi kejadiannya begini. Pada suatu hari saya ada pameran bersama dengan kelompok saya gitu di sebuah tempat. Nah dalam pameran itu sebenarnya harga saya sudah mulai diatur oleh manajemen yang mengatur pameran itu. Sudah dipatok harga berapa. Karya itu cukup laku saat itu. Ya. Dan di antara kelompok itu saya dan salah satu teman itu sold out. Tapi ternyata di luaran karya saya yang awalnya tadi yang saya sebar dengan itu dijual pun dengan harga yang di bawah standar dari apa yang sudah dibentuk galeri. Sehingga pada suatu hari ada seorang kolektor datang pada saya marah-marah. Tapi kenapa saya beli karya kamu ini mahal di galeri begini kemarin? Di luar ternyata murah. di luaran itu hargamu nggak sampai separuhnya ternyata. Waduh. Nah itu, dan itu karya itu banyak sekali. Yang dulu saya waktu poya-poya itu saya berikan itu, dan itu menjadi semacam kayak menjatuhkan. Nah sehingga orang lalu alergi kepada karya saya. Dan ya tahun 98-an itu orang udah mulai ogah melihat karya saya. Ogah. Padahal itu saat-saat mulai puncak booming. Mulai puncaknya malah ogah. Nah 99 ketika saya TA, saya apa, orang nggak mau lagi. Oke. Dan disitulah kemudian mulai masuk ke buku ya. Tahun 99 akhir lulus dengan kondisi miskin. Lalu saya memutuskan menikah. Ketika miskin menikah. Menikah miskin karena saya pikir begini. Nih yang belum menikah ya, kalau miskin menikah lah. Ya, jadi saya merasa bahwa ini adalah kesalahan saya karena saya tidak bisa mengontrol diri gitu. Ya. Jadi bahwa bagaimana saya lupa daratan gitu. Nah, salah satu yang kepikiran buat saya itu mungkin cara mengontrol diri itu adalah saya harus menikah karena kalau saya menikah ada tanggung jawab gitu. Betul. Mau nggak mau saya itu kan harus bertanggung jawab, ada anak orang dan saya akhirnya bisa mengerem diri saya. Ya. Nah, ketika saya menikah itu tahun 2000. Jadi 99 saya selesai, setahun setelah itu saya menikah 2000. Saya benar-benar dalam kondisi tidak ada uang. Kita pun menikah itu hanya bermodalkan uang 300-350 hanya untuk ke KUA dan selesai seperti itu. Tidak ada pesta, tidak ada apa. Dan menariknya setelah menikah
saya dapat rezekinya juga cepat sekali. Hanya dalam 2 tahun berturut-turut punya anak. Selisih setahun aja. Dalam kondisi memang terpuruk. Itu mumet sekali saya. Jadi tahun 2001 saya lalu kebetulan ada teman namanya Ari Wijaya. Dia tinggal dekat saya. Jadi setiap hari dia makan di warung di depan kos-kosan kontrakan saya. Dia lihat saya itu. Lalu akhirnya dia datang nyamperin. Mas boleh main, mau lihat? Oh silakan Mas itu. Terus kita ngobrol. Dan menarik Mas Ari Wijaya itu bagaimana dia memberi pengetahuan-pengetahuan baru, menilai karya saya. Oh asik juga gitu kan. Nah pada suatu hari terus dia bilang, saya mau ngenalin kamu dengan teman saya. Siapa Mas? Dia penerbit. Kayaknya seneng dengan tipe-tipe lukisanmu ini. Oh ya silakan Mas itu. Nah lalu saya diajak ke waktu itu kantornya masih di mana itu Bentang itu loh. Iya di Ring Road. Di Ring Road ya? Iya di Ring Road. Ya waktu itu masih di sana. Ring Road Utara. Ya terus diajak lihat dan ternyata Pak Buldan pemilik Bentang tuh banyak sekali senang karya-karya saya itu. Karena memang mungkin apa yang sedang dia persiapkan dengan apa yang saya kerjakan tema-tema lukisannya sinkron mungkin. Betul. Akhirnya disitulah terceburnya menjadi dekat dengan dunia penerbitan. Nah awalnya memakai objek-objek atau karya-karya saya memang sudah jadi. Lalu setelah perjalanan berapa mulai ada commission. Nah saya senangnya waktu itu karena memang saya juga kan hobi cukup senang membaca. Iya. Jadi Mas Buldan memberikan saya banyak asupan-asupan atau teks-teks yang untuk saya kembangkan menjadi cover nanti itu. Contohnya mungkin kayak saya ada diberikan beberapa teks tentang seri psikoanalisa. Saya baca gitu tentang macam-macam lah itu. Nah di situ saya ada pengetahuan baru, lalu punya bahan-bahan baru untuk menjadi objek lukisan. Itu pengalaman itu sampai 2005 saya dengan Pak Buldan. Nah ya berhentinya karena memang pas itu juga Bentang bangkrut. Tidak ada. Bentang kemudian diakuisisi Mizan. oleh Mizan Group ya. Kebetulan ya saya kan sedikit banyak tahu dunia seni rupa, pernah menulis 2-3 buku seni rupa dan menulis beberapa untuk katalog, termasuk sering 3 kali menulis untuk Uda Alfi ini. Perupa yang sudah jatuh itu kan sulit untuk naik dah. Ya. Bener kan? Betul. Apalagi di Jogja tingkat kompetisinya tinggi. Persis. Nah, itu gimana kok bisa Uda Alfi bisa jatuh gitu ya, pasar penuh dengan lukisan, lalu kemudian bisa naik lagi dan 2006, 7, 8 harga lukisannya gila-gilaan lagi. Gimana tuh? Ya saya juga nggak tahu sih, mungkin itu di luar nalar saya juga sendiri sih. Tapi bahwa nanti ada semacam kayak backupnya itu jelas. Saya masih ingat ketika booming itu, bagaimana pasar dan karya-karya seni lukis itu dihargai dengan sangat tinggi. Dan sebenarnya saya cukup telat masuk di sini ketika teman-teman saya. Contohnya begini, saya punya kelompok namanya kelompok Jendela. Ya. Nah saat itu semua dari Jendela itu diapresiasi dengan sangat kuat secara finansial, penghargaan pada karya-karya. Di antara itu cuma saya yang tidak. Oke, supaya pemirsa tahu Jendela ini para perupanya adalah Mas Handi Wirman, Rudi Mantovani, Yunizar. Muhammad Irfan, terus Yusra Martunus dan saya 6. Dan semuanya itu perupa dari Minang. Kebetulan Minang semua. Dari Minang semua dan harganya waktu itu mahal semua sampai sekarang bahkan beberapa yang mahal. Sekarang mahal. Dan Uda Alfi waktu itu termasuk belum diapresiasi. Masih ingat karena terpuruk itu tadi. Karena terpuruk. Jadi ada satu kolektor waktu itu main. Kebetulan kita juga tinggalnya berdekatan. Saya, Yunizar, Handi, Rudi. Malah dengan Rudi saya satu berbagi kontrakan itu. Saya masih ingat kolektor itu main ke kontrakan kita, lihat karya Rudi, lihat apa, terus sangat senang sekali. Dan waktu datang ke karya saya, ya cuma lihat gitu aja gitu. Waduh.
Gimana tuh perasaan saat itu? Waktu itu ya sedih aja, tapi lucu, beberapa minggu setelah itu lalu dia datang lagi melihat karya dan melihat karya saya yang sama, lalu mengapresiasinya dengan gila-gilaan. Wah ini keren sekali, ini buat saya. Loh saya bingung, ini ada apa ini? Dengan karya yang sama, orang yang sama, hanya waktu Oke. beda area, kemarin tuh hanya memandang sebelah mata gitu. Nah ternyata ada di market, auction house, ada booming. Karya-karya dan salah satu karya itu yang terjual mahal tuh karya saya. Nah setelah itu berdatangan kembali orang-orang seperti tahun 96 ketika saya itu. Cuman saya sudah punya pengalaman pahit dengan itu. Nah ketika saat itu saya protect diri saya. Saya tidak mau lagi menjual atau melepas karya saya dengan gila-gilaan seperti dulu. Karena saya sudah berkeluarga, jadi saya benar-benar berhitung saat itu. Jadi kebutuhan saya sebenarnya berapa sih gitu. Kita diskusi sama istri apa-apa. Nah kebutuhan itulah yang menjadi dasar kita untuk menjual karya saya. Jadi kalau dulu saya misal orang datang mau ambil karya satu orang 4, 5, 10 gitu, saya silakan. Kali ini saya benar-benar memproteknya. Ada orang yang sama datang, saya hanya maksimal beri dia 2. Dalam berapa bulan dia datang lagi, saya bilang kamu sudah, nanti yang lain. Nah itu sebenarnya juga tidak saya atur dengan apa, itu hanya insting saya aja gitu. Insting untuk dan ya saya nggak masalah mungkin setahun ini hanya menjual harga 10 lukisan tapi bisa mengcover hidup saya untuk berapa. Setahun 10 lukisan satu. Kalau dulu itu seminggu 70 lukisan. Lukisannya aduh mahal banget. Ya. Tapi itu yang kemudian membuat Uda Alfi ini selamat juga ketika booming selesai ya. Nah, booming ya namanya booming itu pasti kan selesai ya. Pasti itu kayak bubble itu membesar-besar dan meledak udah selesai. Nah, karena pengalaman 96 itu, jadi ketika booming ketiga datang, saya ya itu tadi sudah memberi standar pola kehidupan pada keluarga atau apa kebutuhan kita. Dan banyak memang istilahnya uang yang tersisa. Nah, sekarang uang yang tersisa ini buat apa? Saya sudah untuk kebutuhan keluarga sudah, saya investkan untuk kebudayaan sendiri atau kesenian sendiri. Jadi saya dapatnya dari kesenian ya saya kembalikan, lalu saya membangun ruang-ruang itu. Termasuk sarang building. Nah sarang itu adalah proyek pertama saya. Jadi sarang itu sebenarnya ada 3, sarang 1, sarang 2, sarang 3. Saya membuka ruang untuk memang kebutuhan kesenian. Gitu. Ya tidak dipungkiri sebenarnya itu menjadi penopang saya juga. Memang di sana tidak ada transaksi atau itu adalah lembaga nirlaba gitu. Ya. Tapi bagaimana dia memberi pengaruh kepada saya itu sangat terasa. Gitu. Ya tapi kalau teman-teman lihat nanti di videonya itu berapa belas atau puluh miliar. Ya. Ya kan? Ya betul. Saya habis miliaran. Cuman saya pikir berapa? begini. 20. Miliaran. Ya puluhan miliar lah ya. Puluhan miliar gitu. Tapi memang saya nggak pernah berpikir bahwa itu adalah menjadi. Saya kepikiran gini, buat apa sih uang saya menumpuk di rekening tapi sudah itu nanti habis nggak jelas saja. Mending berwujud secara bentuk yang nanti bisa menjadi kebutuhan khalayak ramai gitu. Dan berarti kalau dari cerita sepenggal ini tadi, Perupa itu bukan hanya bertaruh di soal keterampilan dan kontennya, tetapi juga manajemen lukisannya. Ya, jadi gini. Dulu saya datang ke Jogja berpikiran pengen jadi pelukis. Saya belajar melukis, belajar ini bagaimana mencapai teknik yang memang saya inginkan. Tapi setelah seturut perjalanan saya berpikir ternyata seni lukis itu tidak hanya sekedar untuk teknis saja. Bagaimana memanagenya, mengatur strateginya. Lalu setelah itu ternyata lebih dari itu lagi dalam dunia seni itu walaupun entah itu akhirnya seni rupa atau seni musik atau itu adalah tentang sikap sebenarnya. Ya. Nah, bahwa ternyata seni itu adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar tentang estetika gitu kan. Nah, makanya pada akhir-akhir ini buat saya selain dari memproduksi karya seni sendiri, visual art sebagai pelukis yang melukis, tapi ternyata ada hal-hal lain yang memang menjadi semacam apa ya? Saya anggap itu sama dengan saya melukis, yaitu memproduksi pengetahuan itu sendiri. Buktinya dengan menginisiasi acara-acara kebudayaan. Itu kan.
Nah, terus Uda Alfi ini karyanya sudah mendunia. Dan sering kan diundang kemana-mana di Ya. seluruh dunia. Apa yang pengalaman paling menarik mengikuti dunia seni rupa di luar? Banyak sih. Yang jelas tentu terima kasih kepada seni yang akhirnya memberi saya pengalaman yang mungkin waktu saya di kampung atau waktu saya sekolah di SMA saya tidak akan membayangkan. Ketika misalnya saya hanya melihat-lihat katalog atau buku-buku seni rupa, karya-karya yang menjadi maestro itu dari seniman-seniman Eropa gitu. Akhirnya saya benar-benar secara real melihat. Bahkan dengan beberapa seniman itu saya bertemu. Ya. Berbincang-bincang dan itu saya mensyukuri sekali bagaimana pengalaman itu hadir. Tapi tentu juga ada pengalaman yang menyedihkan gitu. Dalam pengertian bukan lalu menyedihkan membuat luka atau apa. Sedih karena saya lihat begini. Ketika saya bermain di luar atau bertemu dengan ini, saya menyadari ternyata secara potensial seni rupa di Indonesia itu sebenarnya tidak kalah dengan di luar itu. Secara keterampilan, secara pemikiran, secara estetika. Tapi memang yang menjadi masalah itu tentang manajemen, atau infrastruktur di gitu. Itu yang akhirnya menyedihkan kenapa seni rupa di Indonesia itu berkembangnya sangat lamban. Contoh yang paling ini aja tahun-tahun 90-an itu mungkin di Asia Tenggara itu Indonesia itu jago sekali lah. Ya. Podo kayak bal-balan lah gitu. Nah sekarang itu Indonesia itu sudah kalah dengan Filipina, Vietnam, Kamboja gitu. Jadi seniman-seniman negara-negara yang awalnya tidak terdengar itu sudah berpameran di titik-titik atau pusat-pusat seni rupa dunia. Sementara seniman kita ya masih menjadi jago kandang. Itu. Dulu pernah jalan-jalan ke Kuba salah satunya ya. Ke Kuba itu dalam rangka seni rupa atau cuma jalan-jalan saja? Foya-foya aja. Foya-foya. Nggak ada urusannya dengan seni rupa? Ada sih ada. Jadi kebetulan saya ada teman galeri dari Singapura. Berteman sudah lama sekali sejak mulai dia merintis galeri. Dan itu tipe orang yang asik juga itu. Jadi dia senang untuk mengajak teman-teman seniman untuk semacam kayak berganti suasana lah. Pada suatu hari ketika selesai acara dan punya uang cukup banyak mengundang kita untuk ayo kita jalan-jalan. Dan tawarannya menarik ke Kuba. Kuba itu ada dunia seni rupanya gak sih? Berkembang gak sih? Keren sekali. Keren ya? Akhirnya kita berkunjung ke studio-studio seniman sana. Dan apa yang saya bayangkan dengan negara komunis, cerita-ceritanya dan kehidupan di sana itu ternyata berbeda dengan apa yang saya lihat itu. Apa tuh bedanya? Yang paling saya lihat itu memang secara kehidupan kita tidak akan membayangkan. Ini waktu saya datang nggak tahu kalau sekarang dia kan. Kan belum lama juga kan, 5 tahun lalu ya. Ya 3-4 tahun yang lalu itu. Waktu Castro masih ada dan setelah saya pulang dia meninggal itu kan. Wah itu, mestinya Castro diajak ke sini. Maunya saya ajak tapi terus waktu itu enggak. Fidel masih enggak. Jadi pengalaman saya ngelihat bagaimana tertibnya, disiplinnya, dan yang jelas itu gini. Nggak ada orang yang sibuk main HP itu loh. Di sana itu memang interaksi itu sangat terjadi komunikasi. Dan di sana mungkin karena memang dikontrol negara, jadi wifi-nya itu nggak ada. Nggak ada billboard iklan-iklan itu. Betul-betul kota itu bersih. Waktu saya ke desa juga begitu. Saya nggak tahu di dalamnya mungkin mereka apa, tapi ketika sepintas saya lihat bagaimana mereka kota itu bersih, kehidupan ya memang taraf kehidupan mereka, income-nya atau apa gitu. Dan bagaimana kehangatan yang saya lihat itu. Setiap hari saya melihat orang-orang ya menyanyi, mancing santai hidupnya itu. Dan itu pengalaman. Seni rupanya sendiri gimana? Nah, yang paling menarik sebanyak itu situs-situs di Kuba, hanya 2 yang keren. Yaitu pertama rumah sakitnya, kedua museumnya. Di sana gereja ya udah ditinggal. Ada 1-2 orang tapi udah terbengkalai begitu. Tapi ketika di museum, entah itu museum nasionalnya atau museum seni rupanya, itu sangat terawat dengan baik. Dan bagaimana mereka Kuba yang kalau kita bayangkan negara miskin, mereka punya museum nasional itu
dari karya-karya itu berapa 3 atau 4 lantai saya lihat itu. Hmm. Dari lantai pertama sampai ke-4 dari sejarah seni atau karya-karya seni zaman Aztec gitu. Mhm. Zaman Indian, zaman apa itu sampai yang kontemporer itu mereka rawat dengan bagus. Oh. Itu. Jadi bagaimana penghargaannya. Dan saya juga pergi ke museum perjuangan mereka melihat bagaimana dokumentasi revolusi Kuba itu. Untuk museum mereka sangat ini. Dan saya juga berkunjung ke beberapa seniman, ke studio-studio seniman. Mahal juga nggak harganya? Banyak yang mahal. Hah. Mereka mahal. Karena sebenarnya gini, Kuba itu ya sosialis, tapi ternyata kan teman-teman itu yang seni rupa itu mereka ada yang bekerja dengan galeri Amerika. Oh. Dan ada 1-2 memang koneksinya karena sangat dekat kan dengan Miami, Florida mereka kan tetap. Sebenarnya hubungan mereka itu tidak seperti apa yang kita lihat ini. Nah terakhir waktu saya mau pulang saya melihat ada McD mau didirikan di situ. Jadi cerita-cerita tentang mungkin ada hubungan panas apa, tapi ternyata teman-teman ada berhubungan dengan Amerika dengan apa gitu. Memang ada semacam kayak kebanggaan mereka ketika saya merokok waktu itu Marlboro, mereka ketawa, ini rokok apa, sampah ini gitu. Ini rokok yang keren ini gitu. Rokok mereka sendiri. Rokok mereka sendiri. Selain Kuba, negara mana lagi yang menurut Uda punya dunia seni rupa yang menarik untuk dilihat? Oke, kota yang sangat inspiratif setelah itu ada 3. Jadi pertama itu Berlin. Berlin kebetulan memang di kota Eropa yang saya kunjungi, ada beberapa kota Eropa itu, Berlin menurut saya paling terbuka, kosmopolit. Jadi bagaimana di sana itu sebenarnya semua seniman itu datang dengan tidak dilihat dari mana kamu datangnya, tapi apa yang kamu bawa gitu. Jadi saya bisa bertemu dengan beberapa seniman dari multi ras, multikultur di sana dan itu sama. Kalau di kota-kota lain masih ada sedikit perasaan ras atau apa itu. Dan kedua New York gitu. Di New York juga bagaimana kalau itu jelas kota yang sangat terbuka sekali. Memang yang dilihatkan kekuatan kamu apa gitu aja. Kamu menawarkan apa gitu. Dan yang ketiga Melbourne. Terakhir saya pergi sama Ugo di sana. Iya, Ugo Untoro. Di sana. Untuk bagaimana juga museumnya, galerinya dan suasana kotanya bagus ya. Bagus. Melbourne itu untuk seni rupanya untuk bagus seni rupa juga. oke. Dia punya museum yang bagus, punya Kalau di sana itu perupa yang paling diminati perupa mana tuh kalau di Melbourne? Iya, mereka lokal tetap. Lokal ya, tetap lokal. Ya. Untuk pasar 1-2 mungkin ada seniman Asia di sana, tapi memang di mana-mana sama aja sih. Ketika saya berkunjung ke New York atau ke Berlin, seniman lokalnya kuat. Nah, tergantung kitanya nanti membeli nilai tawar apa gitu kan. Ya saya beruntung ternyata apa yang saya bawa, karya-karya saya bawa itu ternyata secara bahasa atau secara ini mereka memahami. Karena saya memang menggunakan bahasa mereka dalam pengertian teknik atau apa. Tapi di sisi lain mereka melihat ada sesuatu yang lain karena memang mungkin ada sisi Asianya gitu. Oke. Jadi kayak ada karya hibrid lah yang mereka rasakan di situ. Nah, Uda Alfi ini kan kira-kira sudah 1/4 abad lah, 25 tahun lah yang menekuni profesi perupa ya. 31 tahun. 30 ya, malah 31. bahkan Kalau dihitung kedatangan saya ke Jogja 31. Iya, oke. Anggaplah sudah 30 tahun 30 ya. tahun ya. Ada nggak sih progres dari dunia seni rupa di Indonesia selama Uda Alfi menekuni profesi perupa gitu? Oh banyak. Banyak. Ya? Jadi yang paling kentara itu sebenarnya gini. Waktu saya datang ke Jogja awal-awal 90-an itu ruang untuk interaksi atau ruang kita komunal itu sangat sedikit. Dimiliki oleh hanya misalkan pemerintah. Pemerintah pun ya urusannya dengan dinas kebudayaan atau apa. Atau badan-badan swasta semacam kayak Karta Pustaka, Bentara Budaya. Gitu. Nah ruang-ruang alternatif itu hanya 1-2. Tapi sekarang saya pikir sangat banyak sekali. Bagaimana sekali lagi setelah booming itu banyak seniman mendirikan ruang-ruang alternatif yang memberi peluang untuk seniman-seniman memamerkan atau bisa memperlihatkan hasil ekspresi mereka. Kalau dulu tahun 90-an kita antri. Di Bentara Budaya itu antri. Karena ruangannya terbatas sementara stok senimannya banyak. Sekarang stok senimannya melimpah, ruangan pun melimpah. Contohnya gini, di komunitas saya, komunitas Sumatera Barat yang di Jogja namanya Sakato itu. Ya.
itu ada beberapa anggota juga menginisiasi ruang-ruang alternatif. Ada Sakato itu di ruang sini juga ya ngantornya dulu ya? dulu di sini. Iya, Di iya. sini itu mereka ada sekretariatnya. Sekretariatnya ya. Nah, dari Sakato sendiri ada 10-an ruang alternatif dari anggotanya mereka menjalankan. Terus juga dari teman-teman di Bali, teman-teman yang dari Palembang gitu kan, mereka mendirikan ruang. Kalau dulu mungkin kita hanya ingat Cemeti gitu kan, atau Kedai Kebun. Ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali. Oke. Kalau dari apresiasi pembeli gitu ya, makin bagus nggak ada? Makin bagus. Makin bagus. Maksudnya kalau dulu ya jelas pembelinya ya rata-rata ya memang para pengusaha-pengusaha atau kolektor-kolektor yang sudah Tajir lah ya. tajir, konglomerat, orang-orang yang ya memegang tampuk-tampuk kekayaan itu kan. Nah kalau sekarang anak-anak muda pun mengkoleksi, mereka yang secara apresiasi tumbuhnya lebih bagus. Gitu. Karena juga sekarang alternatif karya itu banyak. Kalau dulu mungkin seni itu kepikirannya hanya 2, seni lukis dan seni patung. Seni grafis pun orang kadang ogah itu, apaan itu printing, cetak gitu kan. Tapi sekarang itu sudah beragam. Orang sudah menghargai apa yang disebut printmaking, sampai kepada karya-karya yang pakai benda-benda yang mungkin tidak akan terbayang 10-20 tahun yang lalu akan dieksplor itu kan. Dan kolektor pun juga sekarang beragam. Tidak hanya para orang-orang old yang mengkoleksi hanya nama-nama, tapi juga anak-anak muda itu bagaimana mereka sudah menjadi gaya hidup. Iya. Jadi kelas menengah kita mulai mengapresiasi lukisan. Sebenarnya sangat besar peluang itu. Nah, kalau soal wacana seni rupanya sendiri ada terjadi dinamika atau? Ya itu yang saya sendiri agak berkurangnya malah di sana. Secara market kita menjadi bagus, tapi secara wacana itu berkurang. Ini yang saya rasakan, nggak tahu kalau kejadiannya di luarnya seperti apa. Tapi yang saya rasakan bagaimana gini, tahun-tahun 90-an itu kritik itu adalah sesuatu yang menarik gitu. Jadi dalam seni rupa itu karena memang tidak ada kaitannya dengan pasar, kita menjadikan kritik itu sebagai bahan untuk membangun diri bersama-sama. Kritik kita terima dengan sepahit-pahitnya, kritik kita terima itu dengan lega itu kan. Karena memang itu adalah asupan. Ya kayak obat itu kan. Obat itu makin pahit makin ampuh gitu kan. Nah sekarang kritik bisa menjadi bumerang, kritik bisa menjadi pertumpahan makian gitu kan. Bagaimana seniman-seniman sekarang lebih sensitif gitu ya. Dalam pengertian sensitivitas perasaan, baperan sekarang. Baperan itu kan. Jadi ketika terjadi dialog atau kritik, ujung-ujungnya nanti menjadi personal clash gitu kan. Nah akhirnya ruang kritik menyempit. Ruang-ruang diskusi, debat seni rupa berkurang. Orang asik lebih banyak mendiskusikan pasar. Jadi bagaimana karya si A, si B itu menjadi ini, bagaimana manajemen itu. Sementara tentang kritik sendiri bagaimana kita berkurang. Dan kritikus juga banyak berkurang karena kritikus juga banyak yang takut sekarang. Ada satu kritikus juga pernah diparani seniman, dia lari takut. Ngeri. Didatangi dengan golok karena memaki, lari kan. Ya karena itu sudah hubungannya jadi emosional. Tidak lagi kita melihat bahwa itu adalah perdebatan intelektual, pengetahuan. Betul. Apalagi perdebatan ketika di media sosial jadi kemana-mana. Kemana-mana urusannya melebar kemana-mana dan ya saya sempat berapa kali menyinggung di sosial media, mencoba untuk mengkritiknya dengan gaya ironik, sarkas atau kayak gitu. Karena sebenarnya saya sendiri secara pribadi rindu. Kritik itu apapun sebenarnya buat seniman itu membutuhkan sebenarnya. Betul. Membutuhkan itu sebagai pemicu atau penjawil agar dia tidak menjadi mapan. Karena penyakit seniman ketika dia menjadi established atau mapan itu akan dekaden. Oke, kita bergeser ke arah kekaryaan. Oke. Mengalami nggak ya seperti saya kalau misalnya saya penulis ketika saya menulis di usia 24 sampai 28 tahun itu sekarang masih laku dan cinta-cintaan gitu ya, seiring dengan apa yang saya rasakan waktu itu gitu ya. Ketika orang-orang membaca karya saya yang sekarang banyak yang meminta
bikin lagi dong karya-karya yang sama seperti dulu. Ya. Tapi kan saya sudah nggak bisa lagi karena jiwa dan pertumbuhan intelektualnya itu sudah berbeda gitu. Ngalamin nggak kayak gitu? Sama Ini sama juga ya. juga. Jadi Padahal itu yang laku. nah ya itu. Gitu. Ya contohnya begini, nggak usah jauh-jauh lah. Baru beberapa hari yang lalu. Ada beberapa orang tanya ke aku, Mas masih punya nggak karya-karya tahun segini? Saya bilang nggak punya. Masih bisa nggak bikin kayak gitu? Nah kami ini, ya secara godaan wah ini duit ya larang. Ya saya coba. Ya. Tapi ternyata enggak. Jadi secara ruhnya, secara apa ya, soul atau jiwanya, itu nggak dapet. Karena memang apa yang saya rasakan 10-20 tahun lalu dengan yang sekarang berbeda. Mungkin secara visual, ya contohnya begini. Beberapa orang mengkritik karya saya, sekarang karyamu menjadi sangat rapi, sangat terukur, Betul. sangat terkonsep. Kalau karya-karya dulu ada keliaran, ada ini. Karena memang jalannya ke sana. Saya mencoba untuk apa yang itu lagi, karena waduh iki kata menarik juga ya, duitnya gede, tak liar-liar kayak ternyata habis itu saya malu sendiri. Karena memang nggak ketemu lagi. Dan akhirnya memang ya kalau nggak bisa dipaksakan gitu. Iya sama lah. Saya juga kalau dipaksa gitu bisa masih menulis, betul. tapi nggak menemukan kenyamanan. Secara teknik mungkin saya masih tahu komposisi begini tapi ketika setelah selesai itu saya melihatnya malu sendiri karena saya tahu ini tidak berjiwa. Jadi setiap karya itu punya waktunya ketika sendiri. dibikin memang gitu punya ya. waktu. Nah, dan karya-karya sekarang mungkin belum menemukan apa istilahnya apresiannya karena memang yang saya perhatikan memang seperti itu. Kadang-kadang karya seni itu mendahului apa yang menjadi pemikiran zaman. Iya, betul. Jadi pengalaman saya ternyata ya kayak itu tadi kan 2-3 minggu yang lalu karya itu menjadi biasa-biasa saja, tiba-tiba 3 minggu lalu menjadi istimewa. Ya. Nah, sama dengan ini. Yang jelas saya selalu mendasari karya ini memang saya kerjakan dengan sadar, memang dengan apa yang memang saya rasakan saat itu. Kalau toh akhirnya diapresiasi saat ini bagus. Kalau akhirnya tidak terapresiasi atau tidak pahami orang saat ini, ya tidak apa-apa. Karena nanti dia akan ada waktunya. Gitu. Sekarang ini profesi sebagai pelukis itu keren. Karena mungkin orang banyak yang melihat menjadi pelukis itu mudah untuk jadi kaya. Ya. Akses untuk keluar negeri, pameran di mana-mana terbuka gitu ya. Apa pesan Uda Alfi kepada adik-adik kita yang menggeluti dunia seni rupa ya, bahkan bukan hanya sekarang kuliahnya bukan hanya di sini dah, lulus sudah langsung ke Inggris kemana gitu, mengambil seni, dan mereka pengen berprofesi sebagai seniman rupa gitu, apa dah? Menarik memang gini, mahasiswa seni rupa sekarang itu lebih payu loh daripada mahasiswa kedokteran yang-yangan. Jadi kalau misalnya pacaran kamu kuliah mana diisi anak lukis, wah cantik-cantik ya pacarnya anak-anak sekarang itu. Zaman saya itu letek-letek nggak mau. Anak UMI yang dekat dengan kita tuh lihat seni rupa melengos semua kan. Sekarang enggak, karena memang gini. Jadi ketika zaman saya tahun 90-an market itu di belakang kita. Betul. Jadi ketika kita masuk ke dunia itu tidak ada marketnya, di belakang. Sementara kalau sekarang itu anak-anak milenial sekarang, generasi sekarang, market itu sudah di depan mereka. Pola mereka ketika untuk masuk ke dunia seni rupa itu dengan apa kita itu berbeda. Mereka sekarang sangat sadar industri. Mereka sadar dengan manajemen, sadar strategi, sadar apa. Nah, mereka sudah mempersiapkan. Mereka sudah melihat contoh, misalnya, saya pengen kayak Uda Alfi, kayak Beli Putu, kayak Heri Dono. Contohnya banyak. Jadi ketika itu mereka sangat hati-hati. Jadi kalau zaman sekarang ada anak muda kecelakaan itu benar-benar berarti apes saja dia. Maksudnya begini, bagaimana dia tidak bisa memanage itu. Karena contohnya sudah banyak gitu kan. Nah gitu. Nah paling pesan saya itu kepada mereka bahwa contoh-contoh kegagalan seniman, keberhasilan seniman sudah banyak. Nah mereka bisa memetik. Dan saya bertemu dengan beberapa seniman muda yang memang dia sangat kuat gitu. Dia sangat hati-hati dan sangat mempersiapkan dirinya. Menurut Uda, ini sekarang ini anak-anak muda perupa kita ini juga makin menarik nggak secara kekaryaan? Itu secara individu skill itu jelas. Saya kadang-kadang ketika nonton pameran apa-apa merasa beruntung tidak satu angkatan dengan mereka. Karena kalau kompetisi bisa kalah. Cuman satu yang saya itu karena memang sudah berkurangnya kritik, diskusi seni rupa, karya mereka itu menjadi tidak berjiwa. Jadi maksudnya begini, ini kan opini pribadi saya.
secara visual karya itu menarik. Betul. Tapi setelah lama-lama itu secara emosional tuh ini cerita apaan gitu loh kan. Dan ketika saya tanyakan kepada mereka, mereka pun sudah tidak paham. Karena begini, ada analogi yang sering saya ulang-ulang kepada kawan-kawan. Ini seperti pergi ke pasar untuk membeli alat untuk kita makan itu kan. Kalau dulu itu ada namanya pasar tradisional. Kita mau beli sayur gitu kan. Ya. Mau beli sayur itu duit kita mepet. Datang ke pasar tradisional yang becek, kita kadang nggak tahu los sayur itu di mana, menempuh jalan yang mungkin becek, melompatin. Nah setelah di los sayur pun kita harus memilih sayur itu kena ulat, kena apa gitu, harus kita pilih yang bagus. Setelah itu ada proses lagi namanya nyang-nyangan, tawar-menawar, itu. Sampai akhirnya ketika kita dapatkan balik pun ada rintangan. Nah kalau sekarang yang penting itu ada uang. Kita pergi ke hypermart atau supermarket, itu sudah ada sayur segar, nyaman, kita tinggal masukin ke keranjang, bayar, udah. Betul. Nah itu yang terjadi. Analogi jadi ada yang proses pas, yang hilang di sini. Betul. Negosiasi atau apa. Nah saya merasakan karya-karya seni rupa itu yang kurang sekarang. Negosiasi proses itu. Mereka karena sudah melihat banyak sekali, mereka hanya tinggal comot dengan kebisaan teknik mereka akan tempelkan ya udah. Jadi secara visual itu memukau, tapi ternyata akhirnya koneksinya itu tidak ada. Akhirnya mereka mencampurkan kentang, sayur ini menjadi semacam masakan yang olahannya. Ya. Oke, karena hampir sejam dan sebentar lagi maghrib, udah pertanyaan terakhir, tapi mungkin penting juga buat saya. Ya. Gimana sih menjaga api kekaryaan atau jiwa kreatif kita itu tetap menyala sehingga bisa bertahan dalam dunia yang kita tekuni dan syukur bisa tetap juga income dapat, tapi juga kreativitas kita nggak hilang. Nah itu yang paling penting. Tuh gimana tuh? Kalau saya pribadi sih, saya nggak tahu, setiap orang itu kan punya jalan masing-masing. Ya. Tapi kalau saya pribadi yang paling saya jaga itu adalah sebenarnya ilmu orang Jawa sih sebenarnya, seserawungan. Seserawungan. Bahwa di dalam dunia seni rupa itu, di dunia apapun kayak tadi kita ngomong, emosi itu kan naik turun. Contohnya begini, dalam berkarya pun saya tidak bisa konstan. Ada suatu masa itu saya merasa sangat bodoh sekali melakukan apa-apa. Iya. Karya-karya itu menjadi apa yang saya kerjakan, apa yang saya torehkan itu menjadi kok jadi kayak begini ya. Sama. Nah caranya untuk begitu itu adalah saya mengunjungi teman-teman saya. Nah teman-teman pun tidak saya batasi. Bahwa untuk pada poin tertentu kawan-kawan seni rupa saya datangin untuk memicu bagaimana proses dia bekerja kembali. Tapi untuk pengetahuannya saya mengunjungi teman-teman misalnya literasi. Ya. Teman-teman pertunjukan. Kalau saya memang tidak membatasi. Karena ide dan kesegaran bisa datang dari mana saja ya. Iya, jadi ide itu dari manapun datang. Nah yang paling penting itu sebenarnya semangat. Nah banyak akhirnya saya ketemu ketika saya sedang putus asa, saya datangi. Ternyata ada orang yang lebih putus asa dari saya. Dan saya merasa beruntung, ternyata dia lebih parah dari saya. Dan saya pulang malah jadi semangat. Oke. Begitu. Jadi yang paling penting itu seserawungan. Ya. Karena ide bisa datang dari mana saja. Ya. Kesegaran bisa kita panen di mana-mana. Persis. Oke. Ya sama jaga mulut lah gitu kan. Jaga mulut itu. Dalam pergaulan ini. Ya kadang-kadang gini, kita harus mengukur juga bagaimana pencapaian kita juga, dan ketika dengan teman-teman kita berhadapan, salah-salah bicara itu, apalagi situasi sekarang itu kan bisa menjadi sensitif. Hal yang awal-awalnya kita bayangkan itu adalah kalimat-kalimat produktif, malah nanti menjadi tidak produktif. Gitu. Ya. Nah itu memang harus dijaga. Dan satu lagi, kecintaan pada profesi sebenarnya itu. Jadi sebagus apapun kalau kamu memang tidak mencintainya, dia akan hambar. Ya. Jadi kalau apapun, kalau kamu cinta, orang suka nggak suka itu nanti ya. Gitu loh. Jadi ya menjaga kecintaan itu. Soal kadang putus asa, kadang merasa karyanya jelek, monoton, itu lumrah ya. Lumrah, itu jais itu nah. Ya. Menungso itu gitu. Oke, teman-teman. Aduh, banyak hal yang bisa kita dapatkan hari ini bersama Uda Alfi, dan kita bisa mengunjungi tempatnya yang luar biasa, Mang Tajir melintir. Gitu. Tapi bukan hanya itu, kita belajar banyak hal tadi. Terutama kalau saya pribadi ya itu tadi, saya sudah semakin menua. Sama. Ya,
tentu ada banyak hal yang harus kita jaga di dalam kekaryaan kita dan jiwa kreatif kita. Oke, Sis. semoga berguna teman-teman, dan kita akan bertemu lagi di bertamu seru yang lain ke seniman-seniman atau orang-orang yang menginspirasi yang lain. Terima kasih. Ya.